Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika di kelas 6. Bagaimana kabarnya Ahi dan Ukti? Semoga selalu sehat, selalu dalam rahmat Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk materi selanjutnya, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin. Ustadzah akan mengulang dulu materi yang sebelumnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Yaitu Ustadzah akan bahas satu, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Masih ingat Ahi dan Ukti? Ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Ini yang harus Ahi dan Ukti pahami, ya. Oke, Ahi dan Ukti, untuk mengurutkan pecahan yang berbeda bentuk, bagaimana caranya? Ya, cara yang pertama adalah ubahlah setiap pecahan ke bentuk yang sama. Selanjutnya, ubahlah menjadi bentuk yang paling mudah menurut Ahi dan Ukti. Ya, Ustadzah langsung memberikan contoh soal. Yang pertama, urutkan pecahan berikut dari terbesar. Di sini ada pecahan 0,4 dalam bentuk desimal, kemudian 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Cara penyelesaiannya, kita cara satu dulu ya, yaitu semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Di sini 0,4. 0,4 itu sudah dalam bentuk desimal. Jadi 0,4 tidak perlu kita ubah-ubah lagi karena sudah dalam bentuk desimal. Selanjutnya 1/2. Ini pecahan campuran. Ya, 1/2 kita rubah, pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara bagaimana? 1 kita kalikan dengan 2 penyebutnya. 1 kali 2, 2. Ke atas ditambah dengan pembilangnya 1. 2 tambah 1, 3. Jadi 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Sampai di sini paham? Ya. Untuk merubah pecahan menjadi desimal, kata kuncinya kita rubah penyebutnya menjadi per 10. Di sini 3/2, penyebutnya 2. 2 itu dekat dengan 10. Jadi 2 itu kali berapa? Biar 10/10. Pintar, kali 5 ya. 3/2. Penyebutnya kali 5, pembilangnya sama, harus sama dikali 5. Jadi 3/2 kali 5/5. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, ini sudah jadi per 10-an ya. Jadi 15/10 dijadikan desimal. Ingat, per 10 itu berarti di belakang koma 1 angka. Jadi 15/10 dijadikan desimal adalah 1,5. Sampai di sini merubah pecahan menjadi desimal. Ingat lagi, Ahi dan Ukti sudah paham? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang 25% dalam bentuk persen. Tadi bagaimana cara untuk merubah persen? Ya, persen menjadi desimal itu caranya dengan bagaimana? Mengubah persen menjadi pecahan per 100. Kita tahu 25% artinya 25/100. Kita ingat kembali, jika per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Jadi 25/100 sama dengan 0,25.
Ya, selanjutnya Ahi dan Uhti 4/5 pecahan kita jadikan desimal. Ingat, 4/5, 5 itu lebih dekat ke 10 ya. Jadi kita cari angka 5 kali berapa yang hasilnya 10 adalah 5 kali 2. Jadi penyebut dikali 2, pembilang juga sama dikali 2. 4/5, 4 kali 2 hasilnya 8, 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi 8/10 dijadikan desimal adalah 0,8. 1,75 sudah dalam bentuk desimal, jadi kita tidak merubah kembali. Ya, hasilnya yang tadi di depan ada 0,4, sudah desimal, tetap ya, 0,4, 1/2 dijadikan desimal 1,5, kemudian 25% jadikan desimal 0,25, 4/5 menjadi 0,8, 1,75 tetap 1,75. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 1,75, 1,5, 0,8, 0,4, 0,25 atau 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, dan 25%. Cara yang kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Ya, persen itu tadi artinya per 100. Ya, 0,4 desimal kita ubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Kita ingat kembali. Dari desimal kita rubah menjadi pecahan. 0,4 dirubah menjadi pecahan, yaitu 4 per 1 angka di belakang koma, berarti per 100. Maaf, per 10 ya. 0,4 satu angka di belakang koma, jadinya 4/10. Ingat, persen itu artinya per 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Jadi 10 kali 10 ya. Penyebut dikali 10, pembilang juga sama dikali 10. Pembilangnya di sini angka 4. 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Penyebutnya 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi pecahannya 40/100. 40/100 kita jadikan persen adalah 40%. Selanjutnya, pecahan campuran kita rubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Ya, caranya seperti tadi, pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Ustazah ulang lagi. 1 di depan dikali penyebutnya. 1 kali 2, yaitu 2. Ke atas ditambahkan. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Penyebutnya sama dengan penyebutnya adalah 2 ya. Ya, 2 biar jadi 100 berarti 2 kali berapa? Ya, tepat sekali. 2 kali 50. Penyebut dikali 50, pembilang juga sama, dikali 50. 3/2 kali 50/50 sama dengan 3 kali 50, 150. 2 kali 50, 100. 150/100. Hasilnya adalah dalam bentuk persen, 150%. Ya, matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan ya, Ahi dan Uhti. Selanjutnya 25%. Ya, sudah jadi persen ya, kita tidak perlu merubahnya lagi. Sekarang 4/5. 4/5 ya, penyebutnya 5. 5 kali berapa ya biar jadi 100? 5 kali pintar 20. Penyebut kali 20, pembilang juga sama dikali 20. 4 kali 20 sama dengan 80. 5 kali 20, 100. Jadi hasilnya adalah 80/100 itu sama dengan 80%. Selanjutnya, desimal dijadikan persen. Bagaimana caranya?
1,75 kita jadikan pecahan biasa dulu. Ingat, di belakang koma 2 angka kita sudah tahu, berarti per 100. 1,75 berarti per 100 ya, berarti 175 per 100. 175 per 100, jadikan persen, 175%. Ya, hasilnya 0,4 dijadikan persen 40%, 1 per 2 dijadikan persen 150%, 25% tetap, 4 per 5 menjadi 80%, 1,75 menjadi 175%. Jadi, ya jawabannya urutan pecahan dari yang terbesar 175%, 150%, 80%, 40%, dan 25%. Hasilnya sama seperti tadi ya. Jadi dengan cara yang pertama tadi merubah menjadi desimal atau merubah menjadi persen, hasilnya sama. Jadi silahkan Ahi dan Ukti pilih cara yang paling mudah menurut Ahi dan Ukti. Paham ya? Untuk mengurutkan pecahan. Kita lanjutkan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Ya, untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan apa? Mengalihkan pecahan dengan bilangan kuantitas tersebut. Ya, Ustazah langsung penerapan soal. Soal yang pertama, Ukti Syifa mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Ukti Aisyah. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Ukti Aisyah? Bagaimana ya caranya ya? Ya, 1/4. Nah, ini kalimat matematika ya, soal cerita, jadi harus kita pahami terlebih dahulu. 1/4 dari 8. Ya, Ukti Syifa mempunyai 8 apel, 1/4-nya diberikan ke Ukti Aisyah. Sudah paham kata-kata ini ya? Jadi kita cari dulu 1/4 dari 8 itu berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Berarti 1/4 dikali 8. Ya. Ya, 1 kali 8 per 4. 1 ke 8, 8 per 4. 8/4 sama dengan 2. Jadi, apel yang diberikan kepada Ukti Aisyah sebanyak 2 buah. Paham untuk soal cerita ini, Ahi dan Ukti? Ya, kita lanjutkan. Jadi, matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Kalau kalian insya Allah bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Man jadda wajadda. Contoh soal nomor 2. Berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin gelas? Kita pahami soalnya. Berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin gelas? Cara mengerjakannya adalah, kita ingat dulu, 1 lusin gelas itu ada berapa? 1 lusin ada 12. Jadi kalau 4 lusin itu artinya 4 kali 12. Hasilnya adalah 48. Setengah bagian dari 4 lusin, berarti cara mengerjakannya setengah dari 48. Setengah kali 48 sama dengan 48 per 2, yaitu hasilnya 24. Jadi, setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Ya, Ahi dan Ukti, mudah-mudahan materi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya. Kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.